Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Rabu ini, hari ketiga dalam pekan suci, sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Yudas, oh Yudas. Para sahabat yang terkasih, untuk memahami benang merah atau intisari dari Injil hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali lagi kepada Injil di hari Senin kemarin, yaitu Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Masih ingat kan? Itu mengisahkan Yesus pergi ke Betania mengunjungi Lazarus, Maria dan Marta. Nah, saat Yesus berada di dalam rumah, Maria, saudari dari Lazarus ini, dia ambil minyak narwastu, lalu kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus. Saat itulah Yudas tampil sebagai komentator yang paling ngetop dengan mengatakan, "Mengapa minyak narwastu ini tidak kita jual dengan 300 dinar? Dan kemudian uangnya itu kita beri untuk orang-orang miskin." Sebetulnya hatinya itu tidak pernah memikirkan, apalagi merasakan apa yang dialami oleh orang miskin. Dia sebetulnya mau mencuri uang hasil jualan itu. Para sahabat yang terkasih, menarik sekali bahwa apa yang terjadi, 300 dinar minyak narwastu itu kisahnya itu menjadi awal dari kisah Injil hari ini ketika Yudas sendiri
menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 perak loh. 30 perak. Dari 300 ke 30. Itu bayangkan bagaimana 30 perak itu harga penjualan seorang budak. Dalam kitab suci perjanjian lama, khususnya dalam kitab Keluaran bab 21 ayat 32. Ironis memang. Tuhannya yang selama ini berjalan bersama dengan dia, bahkan diberi posisi bendahara, kemudian dia menjual Tuhannya dengan 30 perak. Nah, kemudian kita bertanya, mengapa Yudas melakukan ini, menjual Tuhan Yesus? Ada beberapa alasan. Seperti dia sakit hati saat Maria meminyaki kaki Tuhan, dan saat itulah Tuhan Yesus menegur dia. Lalu dia memang orangnya di dunia uang. Dia suka uang. Dengan menjual Tuhan Yesus dia dapat uang. Injil Lukas dan Yohanes hanya mengatakan iblis yang mempengaruhi dia. Tetapi bagaimana sebelum dia bergabung dalam kelompok 12-an ini? Dia sebelumnya bergabung dengan kelompok yang disebut dengan Zelot. Artinya orang-orang Israel yang berjuang untuk kemerdekaan bangsanya dari orang-orang Romawi. Dan bagaimana dengan menjual Tuhan Yesus kepada para imam saat itu? Ketika Yesus berada di Taman Getsemani sedang berdoa dan para prajurit datang. Ketika ditangkap, Yudas sangat-sangat mengharapkan supaya Yesus melawan, memberontak dengan orang-orang yang selama ini mengikuti dia. Tetapi siasatnya tidak berjalan dengan baik. Karena justru Tuhan Yesus mengambil jalan salib. Karena itu penyesalan terjadi dalam diri Yudas. Kemudian dia mengembalikan uang hasil jualan Tuhan Yesus. Para sahabat yang terkasih, terlepas dari penafsiran yang ada, hari ini sangat jelas loh. Yesus mengatakan, seseorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan itu adalah Yudas. Lebih ironis lagi, yang menyerahkan dia itu adalah orang dalam. Orang yang seharusnya menjaga Tuhan Yesus. Orang yang seharusnya pergi kemana-mana mewartakan mujizat-mujizat dan ajaran kasih Tuhan. Tetapi yang dia buat sungguh-sungguh berbeda. Para sahabat yang terkasih, melalui pembaptisan kita adalah orang-orang dalam yang menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa seperti Yudas, kemudian menjual Tuhan Yesus, entah karena uang, atau entah karena kekuasaan, atau tawaran-tawaran yang menggiurkan dari dunia ini. Ini bisa terjadi dan banyak yang mengalami seperti ini. Dan bagaimana hari Rabu ini, hari terakhir masa Prapaskah, dan besok kita masuk Trihari Suci, Kamis Putih. Sebelum masuk Kamis Putih, mari kita murnikan hati kita. Memahami siapa kita yang dipanggil sebagai orang-orang dalam. Orang-orang khusus yang seharusnya berjalan bersama dengan Tuhan. Pergi kemana-mana mewartakan kebaikan Tuhan. Mewartakan harapan. Khususnya kepada dunia yang saat ini hampir-hampir kehilangan harapan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kembalilah kepada diri kita sendiri. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk merenung dan memohon kekuatan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi mereka yang saat ini sudah kehilangan harapan. Ketika kita hadir, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.